Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini saya Fathu Hidayah dari kelas KPT semester 6 akan melakukan wawancara dengan Yanda satu ini, Yanda ganteng satu ini. Dalam rangka untuk memenuhi tugas wawancara mata kuliah studi agama. Mungkin untuk video kali ini kami akan agak tidak terlalu formal ya Yanda, daripada nanti kaku sekali ya. Selamat pagi Yanda. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Apa kabar Yanda hari ini? Luar biasa, saya selalu Bunda. Terima kasih sebelumnya sudah mau direpotkan oleh saya ya untuk melakukan wawancara ini. Untuk awalan bisa Yanda perkenalan dulu sama teman-teman mungkin. Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Asael Haryono Widodo. Saya saat ini menjadi pengelola di KBRI Kokip. Ya. Untuk yang lainnya Yanda. Saya asli Salatiga dan masih single. Penting itu ya. Kemudian kan ini wawancara kali ini kan berhubungan dengan agama Yanda ya. Mungkin untuk sebelumnya bisa Yanda perkenalan dulu. Agama Yanda itu apa? Oke. Baik, saya agamanya Kristen Protestan, begitu. Oke. Ya ini difokuskan pada Kristen Protestannya karena Kristen nggak cuma satu, ada Kristen Katolik, ada Kristen Protestan. Ya. Berarti yang Yanda yang Kristen Protestan. Oke. Secara singkatnya itu bedanya apa ya dari Kristen Protestan sama Kristen Katolik? Ya, di Kristen Protestan dan Kristen Katolik barangkali dari segi ibadah juga berbeda. Kemudian dari kitabnya juga ada tambahan yang Katolik begitu. Kalau secara prinsip sama, hampir sama, cuman ya bedanya seperti itu. Kemudian kalau di Katolik itu teman-teman atau rekan-rekan di Kristen Katolik itu ada doa-doa tertentu seperti doa kepada Bunda Maria dan sebagainya. Tapi kalau di Kristen Protestan tidak. Berarti ada dari segi ibadahnya. Ibadahnya, doanya juga ada beda. Kalau dari mohon maaf ini untuk penyebutan Tuhannya atau masalah keimanannya, kalau di Islam kan ada namanya rukun iman, dan itu kalau di Kristen Protestan atau Kristen Katolik itu ada bedanya apa tidak? Sama sebenarnya, prinsipnya sama ya, berdoa menyembah pada Tuhan yang Esa sama. Oh gitu. Sama aja. Kalau Tuhan di agama Islam kan Allah gitu ya. Kalau di Kristen Protestan apa? Kalau di Kristen Protestan atau di Kristen Katolik itu, kalau kami kan mengenalnya Tuhan itu kan sebagai pribadi. Beliau itu yang mencipta segalanya, beliau yang bersabda, beliau yang berfirman, beliau yang bertindak, tapi beliau itu Esa. Nah, dalam keesaannya itu kalau ada istilah Trinitas atau Tritunggal itu bukan berarti Tuhannya tiga, bukan, tapi Tuhan yang Esa, Tuhan yang berpribadi itu bermanifestasi dalam tiga, gitu. Allah Bapa biasa menyebutnya itu, gitu. Allah Bapa itu yaitu Allah yang mencipta segalanya. Allah Firman itu Allah yang berfirman, bersabda. Nah itu pernah datang ke dunia menjelma menjadi manusia dalam Yesus Kristus atau dalam Isa Al-Masih. Terus Tuhan yang Esa itu adalah Tuhan yang hidup, dia punya ruh. Nah itu Allah Roh Kudus. Tapi itu satu, tapi itu satu. Oh begitu deh. Itu berarti arti dari Trinitas itu ya. Atau Tritunggal. Jadi agak berbeda dengan saudara kita Hindu yang Trimurti. Oh gitu. Tapi saya belum tahu konsep Trimurti sendiri. Nanti tanya dengan teman-teman yang beragama Hindu bisa menjelaskan Trimurti. Jadi agak berbeda. Jadi bukan Tuhannya orang itu tiga, tidak. Dia kok ada Bapa, ada Anak, ada Roh. Itu bukan, itu pribadinya dari Tuhan yang Esa itu. Dia punya pribadi, dia bersabda, dia punya ruh karena dia hidup. Itu tadi Tuhan Bapa, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Cuman cuman begini,
kan ada pengertian loh, Allah kok punya anak kan gitu. Nah, itu kan kalau di sini kan anaknya bukan secara biologis. Gitu. Karena Sang Firman dari Allah yang Esa itu menjelma jadi manusia. Di dalam itu kan Siti Maryam itu kan ruhnya kan masuk. Kalau dalam agama Kristen Maryam atau Maria? Maria sama aja, Maryam itu ya Maria sama aja. Nah, itu Siti Maryam atau Maria itu yang kalau di saudara kita Katolik itu teman-teman berdoa melalui Bunda Maria itu karena beliau diagungkan sebagai perawan suci. Oh gitu. Kalau di Protestan enggak. Kami juga mengakui bahwa beliau itu sebagai orang pilihan Tuhan. Tetapi kami secara langsung berdoa begitu. Jadi mungkin tadi ada dalam ibadahnya. Ya mereka punya dogma itu punya doktrin atau punya aturan sendiri. Ya sama seperti saudara kita Muslim kan punya dogmanya sendiri. Gitu. Terus kalau cara ibadahnya orang Kristen? Kalau cara ibadahnya kalau kami itu karena kami percaya bahwa Allah atau Tuhan yang Esa yang mencipta kita semuanya itu bisa, jadi begini, kita itu bisa berdoa dengan bahasa apa saja di waktu kapan saja begitu, jadi tidak dibatasi harus begini. Tetapi memang setiap minggu yaitu kami beribadah, sebab itu disebut sebagai hari pertama. Gitu dalam kita ngitungnya kan dari minggu toh, bukan dari Senin. Minggu itu hari pertama. Senin, Selasa, Rabu begitu. Nah, hari Minggu itu sebagai hari kalau disebutnya sebagai hari Sabat itu hari peristirahatan. Kalau saudara-saudara kita mungkin yang penganut gereja tertentu itu Sabatnya hari Sabtu. Tapi kalau yang Kristen Protestan itu hari Minggu itu harus sebagai. Nah, hari Minggu itu juga sebagai hari kebangkitannya Isa atau kebangkitannya Yesus itu. Kan ada Jumat Agung. Jumat Agung. Hari Paskah itu ya, bukan? Paskahnya ya Minggu itu. Ya pas ibadah itu. Gitu. Saya tahunya kalau Jumat Agung itu Paskah, ternyata bukan. Jumat Agung itu kematiannya. Gitu. Terus Paskahnya itu kebangkitannya. Itu hari Minggu. Gitu. Terus kan saya tahunya ya kalau ibadah itu kan cuma hari Minggu kalau Kristen. Tapi apakah Senin sampai Sabtunya itu ada ibadahnya? Ada ibadahnya, biasanya di gereja juga ada jadwal-jadwal tertentu. Nah, kalau secara pribadi kami itu juga ada seperti kalau saudara Muslim ada doa pagi itu namanya subuh Nah, subuh, kami juga tiap hari. Kalau saya itu tiap bangun pagi mesti itu doa, kemudian mendoakan semuanya, kemudian membaca Alkitab urut begitu. Urut, kayak berarti kami baca Al-Quran gitu. Betul. Cuman bahasa kitab yang saya baca kan bahasa Indonesia. Nah, memang Alkitab itu sudah diterjemahkan memang di dalam berbagai bahasa. Mungkin itu juga yang kurang tahu ya, karena itu kan memang pendapat kan boleh saja ya kalau mosok Alkitab kok diterjemahkan dalam kalau mungkin berbeda dengan Muslim kan satu. Nah, itulah mungkin juga teman-teman berpikiran paling iso dipalsu gitu loh ya. Gitu. Ya itu hal yang lumrah lah ya, karena kan penterjemahan itu kan bisa saja berbeda makna. Ya Al-Quran aja kalau mau dipahami juga perlu diterjemahkan. Ya, saya pernah belajar itu Al-Quran yang di sini dengan yang di sini juga berbeda. Iya, ada beberapa itu namanya kalau kami terjemah atau tafsir. Nah, itu ya memang setiap penerjemah atau tafsir itu kan tetap beda. Iya, ada bedanya. Cuma tapi kan tidak melenceng dari yang asli. Harusnya tidak melenceng. Harusnya begitu. Terus konsep hari besar untuk agama Kristen Protestan apa? Iya, kalau di kami memang kelahiran itu mesti ya Natal, itu kan dari kelahiran. Kemudian ada kematian Isa Al-Masih di Jumat Agung. Jadi Natal
Jumat Agung, kemudian juga ada hari Paskah. Oh iya. Hari Paskah itu pas hari Minggu itu. Jadi setiap Paskah itu pas hari Minggunya mesti. Mesti. Iya, Jumat Agung mesti Jumat. Nggak mungkin Kemis wong jenenge Jumat Agung. Tapi tanggalnya itu berubah-ubah apa tiap tahun itu loh berubah-ubah. Iya, itu memang kan kita ngitungnya pakai Masehi toh, kalender Masehi toh. Terus kita berpatokannya kan kepada ini ya, matahari toh ya. Kalau Masehi itu kan gitu ya. Jadi ya, tapi pasti bulan April lah itu. Oh, tapi hari Jumat dan hari Minggu. Itu pasti. Okay. Terus kegiatannya apa Anda? Kalau pas hari besar gitu? Masih satu lagi. Yang satunya dari kelahiran, ya. Kematian, kebangkitan, kenaikan. Oh, beda. Kenaikan Isa Al-Masih. Beda sama. Beda lagi ada lagi. Di kalender mesti libur. Nah, itu kenaikan, mekrat. Oh, gitu. Ya, jadi karena kami mempercayai bahwa Isa itu bukan hanya sekedar nabi, kan gitu ya, pasti belajar kan ya pagi ini. Tapi kami juga mempercayai Isa itu sebagai Tuhan yang menjelma jadi manusia melalui dari firman-Nya itu gitu. Makanya dari kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya dan kenaikannya. Oh, kebangkitan sama kenaikan berarti beda. Beda. Kebangkitan itu biasanya Paskah itu. Kenaikan itu mekratnya di surga. Oh gitu. Okay. Untuk ibadahnya beda apa? Beda. Beda-beda. Beda. Doanya apa-apanya itu? Iya, paling liturginya nggih. Liturginya nggih. Nah, setelah kenaikan itu tapi tidak ada di kalender, itu ada hari raya khusus, itu turunnya Roh Kudus itu. Oh, ada namanya? Itu hari raya turunnya Roh Kudus. Oh, gitu. Sama nggih. Jadi itu kalau di dalam Alkitab dan sejarah itu kan 50 hari sesudah kenaikan. Kebangkitan. Oh, kebangkitan. Okay. Jadi habis bangkit menampakkan diri 40 hari. Oh iya. Oke. Nah, terus 10 hari setelah itu, jadi 50 hari sesudah kebangkitannya dari kubur itu turun Roh Kudus. Nah, nggih ada. Nah, Roh Kudus itu kan ya Allah sendiri atau Tuhan sendiri yang memberikan taufik hidayah itu dalam panjenengan itu. Nggih. Ada istilah taufik hidayah. Itu yang memberikan taufik hidayah itu ya Gusti Allah yang memberikan ruhnya kepada semua orang itu, bimbingan gitu, tuntunan. Oh itu tadi berarti ibadahnya beda-beda pas hari besar itu ya. Kalau untuk puasa sendiri ada nggak? Ada. Caranya itu enggak seperti apa? Jadi kalau di dalam kami itu tidak diwajibkan, memang tidak ada puasa wajib. Tetapi biasanya sebelum Natal itu ada puasa. Berapa hari ya? Itu biasanya 40 juga. 40 hari. Kemudian sebelum Paskah, Prapaskah gitu itu juga ada puasa juga 40 biasanya. Kemudian ada puasa-puasa tertentu yang biasanya dikerjakan oleh umat, oleh kami ini tertentu ada juga. Jadi sebenarnya hampir sama. Tapi caranya puasa seperti Muslim apa enggak? Hampir sama. Berarti. Jadi begini, kalau konsep puasa di tempat kami itu, puasa itu bukan hanya makan dan minum. Terus apa Anda? Mengekang keinginan, kemudian misalnya setiap hari makan enak atau apa gitu, kita mengurangi dengan berbagi, itu juga sudah puasa. Gaweane nesu-nesu, saya kira nesu-nesu itu puasa. Tapi gitu. Boleh makan nggak selama puasa itu kalau siang-siang gitu? Nah, kalau komitmennya memang tidak puasa, tidak makan dan minum, berarti nggak boleh makan. Oh gitu, berarti tergantung komitmen apa yang di. Misalnya saya tidak mau makan daging, saya mau puasa selama ini, saya mau makan sayur misalnya, ya selama itu makan sayur. Terus kan itu tadi 40 hari ya. Kalau semisal kurang dari itu boleh nggak? Misalkan puasanya saya cuma sanggupnya misalnya 2 minggu. Boleh, monggo, tergantung komitmen kita saja. Gitu. Sebenarnya nggak dibatasi oleh batasan waktu 40 hari itu sih. Cuma memang dulu kan memang di Alkitab Isa Al-Masih pernah berpuasa 40 hari 40 malam malam. Gitu terus jadi dasarnya. Iya, cuman itu enggak bukan menjadi patokan. Kan kalau kita puasa 40 hari 40 malam enggak makan enggak bakalan kuat kalau kita manusia. Kalau di Islam kan maksudnya ada memang ketentuannya harus ada jam sekian, terus nggak boleh makan dan
bukan berdasarkan komitmen ya, memang di udah ada kalau puasa kalau di tempat kami begitu. Kemudian kalau puasa ya kamu ojo mbok ketok-ketok nek kowe pas poso. Enggak boleh ngomong gitu. Enggak jadi tetap aja biasa. Oh gitu. Jangan bilang aku poso, enggak. Enggak boleh. Oh gitu. Jadi di ajaran Yesus itu kalau kamu berpuasa berperilakulah seperti biasa, dandan yang rapi maksudnya. Kalau puasa itu ojo gitu. Tapi itu kan nggak sengaja kalau jadi pokoknya harus seperti biasa. Oh gitu. Nggak usah cerita. Apa itu membatalkan apa gimana gitu? Sebenarnya enggak. Nah, kan gini, kita berpuasa itu kan punya maksud, punya tujuan, gitu. Oh gitu. Lah kok dadak di bilang-bilang gitu. Tujuannya mau apa? Nek kamu memang berpuasa maunya seperti ini, ya udah usah dianu. Itu kan urusanmu pribadi dengan Tuhan, gitu. Baik. Terus untuk kitabnya apa, Dad? Alkitab. Itu Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Kalau yang Matius apa itu Perjanjian Baru. Oh gitu. Jadi kitabnya orang Kristen itu isinya itu 66 kitab. Oh gitu. Perjanjian Lama 37 kitab, dari kitab Kejadian sampai kitab Maleakhi. Perjanjian Baru dari Matius sampai Wahyu itu 27 kitab. Di penulisnya juga berbeda-beda. Sejak zaman Musa, Nabi Musa kan juga itu Perjanjian Lama sampai Rasul Yohanes itu kan jaraknya sangat lama. Tapi kalau dijadikan satu itu satu dengan yang lainnya itu ada hubungannya gitu. Itu yang kami yakini. Oh, ya. Ada apa istilahnya surat gitu atau ayat? Ada surat. Jadi surat dalam ayat. Kitab itu ada suratnya juga. Ada pasal-pasalnya. Oh, ada pasalnya. Kalau di Musa nggak ada. Ada pasalnya, ada ayatnya. Jadi misalnya surat ini pasal sekian, ayat sekian. Oh gitu. Ya, makasih. Terus untuk konsep surga dan neraka ada nggak? Pasti itu. Ya mungkin ada. Pasti ada. Jadi kalau kami, jadi begini, Yesus itu kan Allah. Dia dari surga, datang menjelma jadi manusia. Itu dalam kami, dia lahir, kemudian dia juga mati. Dia Allah menjelma jadi manusia itu mati, dibangkitkan, hidup lagi, naik ke surga. Nah, siapa saja yang mengikut beliau itu pasti masuk surga gitu loh, keyakinan kami. Oh, gitu. Nah, mengikutnya dalam hal apa? Meyakini dan mengimani. Oh gitu. Gitu. Nah, sekarang Isa di surga. Nah, besok dia akan menjadi hakim yang adil. Kita ada hakama adilah. Isa itu akan menjadi hakim yang adil. Nah, dia akan datang kembali. Kelihatannya kalau di tempat jenengan mau membunuh Dajjal gitu. Iya. Cuma kan ada berbeda konsepnya dengan kami. Nah, kalau di dalam kami Yesus itu akan datang memang di hari kiamat nanti. Turun ke bumi lagi itu. Yang kedua. Gitu akan datang lagi untuk yaitu menghakimi itu. Gitu. Terus yang umat yang percaya nanti akan dibawa ke surga. Nah, surga itu adalah tempat di mana Tuhan atau Allah itu bertakhta. Itu di surga, tempatnya ya di sana toh. Asalnya juga dari surga, Allah itu dari surga. Dia maha suci, maha mulia. Nah, nanti orang-orang yang beriman gitu itu akan dibawa atau masuk ke surga di tempat yang mulia itu. Nah, surga tempat kami itu memang berbeda dengan yang di dunia ini. Jadi sudah tidak lagi mengenal yang namanya perbuatan-perbuatan yang ada di dunia. Oh gitu. Iya. Berarti berbeda ya. Oh iya, kalau kami kan ada konsep dosa pahala ya. Kalau di Kristen Protestan ada. Jadi begini, kalau tempat kami yang namanya perbuatan baik itu memang ada nanti, itu ada pahalanya. Tapi yang namanya kepastian keselamatan itu yang kami yakini itu harus percaya jalannya yang namanya apa? Siratal mustaqim itu melalui kita percaya itu. Kalau kami kan apa ya namanya istilahnya siapa yang menabur menuai kan gitu. Sekarang berbuat dosa nanti dibalasnya di akhirat kan gitu. Tetap perbuatan baik kita itu memang nanti akan diperhitungkan. Tetap ada konsekuensinya, tetap ada di sana. Cuman di sana sudah berbeda lagi dengan keadaan di dunia. Di surga itu memang tempat Tuhan yang maha suci, Tuhan yang maha mulia. Jadi
kita yang berdosa, manusia yang berdosa ini nanti akan diubahkan menjadi manusia yang kembali kepada fitrahnya itu, kepada fitrinya. Selain itu baru yang masuk neraka. Gitu. Nah, neraka sendiri adalah tempat di mana iblis atau setan itu kan memang itu. Nah, itu orang-orang yang tidak mau mengikuti jalannya Tuhan, orang-orang yang ini nanti akan dimasukkan ke dalam penghukuman kekal namanya. Jadi sebenarnya hidup yang kekal itu ada dua, hidup kekal di surga dan hidup kekal di neraka. Oh gitu, ya, kalau konsepnya. Iya kan? Dan hidup kekal di neraka berarti kan dihukum. Ya dapat hukuman. Tapi yang percaya kan hidup kekal di surga kan gitu. Padha-padha urip neng neraka yang megah. Kalau di Islam kan mungkin apa ya? Kayak istilahnya juga ada yang kekal, ada yang enggak. Begitu. Ya sesuai dengan yang apa jenengan lakukan setelah dosa itu sudah caranya dicuci, sudah bersih lah baru bisa naik. Misalkan ke surga. Itu yang sama dengan saudara kita Katolik. Oh gitu. Ya, itu kalau saudara kita Katolik itu jadi setelah itu mereka akan masuk ke api penyucian atau api pengudusan. Itu disucikan dari segala dosa-dosanya baru nanti masuk. Gitu. Hampir sama berarti yang saudara kita. Nah, kalau di Protestan tidak seperti itu, yang sudah percaya sudah. Oh gitu. Jadi yang kekal ya sudah. Sudah, itu urusannya sudah dengan Tuhan ya wis gitu. Ya. Rada-rada anu yang Protestan. Ya. Agak semangat. Terus kalau untuk pemimpin agamanya, kalau kami kan misalkan ulama, gitu kan, kiai gitu. Kalau dalam Kristen Protestan sama disebut alim ulama juga kan? Apa ya? Iya, di dalam Alkitab waktu Nabi Isa di Baitullah, di Bait Allah itu kan mengajar alim ulama. Coba cari aja di Injil. Ada kata alim ulama. Memang sebutan kami alim ulama atau pemimpin rohani. Oh, kalau pendeta itu? Iya, itu alim ulama, termasuk alim ulama. Oh, gitu. Tapi enggak harus gimana ya istilahnya? Enggak pendeta tok gitu enggak ya? Itu alim ulama itu ada. Ya, alim rohaniawan atau alim ulama itu ya termasuk pendeta itu. Oh, selain pendeta apalagi? Biasanya nyebutnya gembala sidang. Oh, ada juga ya, itu. Karena kan memimpin satu gereja itu disebut sebagai gembala sidang. Gembala sidang itu ya pendeta sebenarnya. Gitu. Sebenarnya kata pendeta itu kan dari saudara kita Hindu, pandito kan? Oh, enggak tahu. Enggak tahu. Saya tahunya itu juga. Kalau di dalam Alkitab sendiri tidak ada istilah pendeta. Oh, gitu. Itu kan karena bahasa ya. Jadi kalau di dalam Alkitab tidak ada pendeta. Oh, tidak ada. Yang ada alim ulama, rohaniawan. Oh, malah gitu malah pemimpin ada. Agama malah ada. Kalau di Katolik romo kan itu? Ya, romo, pastor. Ya, itu sebutan di saudara kita Katolik memang seperti itu, romo, pastor gitu. Sebenarnya mereka tugasnya ya hampir sama. Memimpin jemaat itu loh ya gitu sama sebenarnya. Cuma memang sebutannya berbeda. Tapi kan kalau kayak saya setahunya kan kalau romo atau pastor tidak boleh nikah gitu. Betul. Nah, kalau di dalam Kristen Protestan sendiri juga masalah nikah atau tidak diberi kebebasan. Oh gitu. Kalau di Katolik misalkan. Kalau Katolik nggak boleh. Pemimpin nggak boleh. Ya, supaya mereka bisa fokus, artinya mengabdi atau melayani Tuhan dan umat atau jemaah. Oh gitu. Memang itu ya ini yang membedakan. Kalau masalah pengakuan dosa juga beda. Pengakuan dosa berbeda. Beda, tapi memang ada di Kristen Protestan ada. Ada. Pengakuan dosa juga masing-masing gereja doktrinnya juga berbeda. Gitu. Ada yang misalnya saya berbuat salah, terus saya bisa langsung mengakui. Kalau di dalam Alkitab itu mengaku kesalahan, mengaku dosa itu bukan dalam arti mengaku dosa, enggak, melakukan kesalahan dan dia ingin aku pengen ceritoki, pengen ngakoni aku berbuat salah ki karo sapa gitu maksudnya. Pengakuan dosa ini. Nah, biasanya kalau di tempat kami itu harus ada jalurnya. Jadi mengaku empat mata itu sama bapak pendeta atau bapak pemimpin alim ulama itu di dalam Kristen itu diakui dulu. Misalnya kalau dia tidak mau ya sudah, nanti bawa saksi biar ada saksinya mengakui dosa dan sebagainya. Dalam menegur pun juga seperti itu. Kalau tidak ya kalau seperti gereja yang lainnya, doktrin beberapa gereja itu mengakui di depan jemaat. Saya sudah berbuat salah, saya mohon ampun, jadi mengakui semua. Harus disebutkan kesalahannya apa? Iya. Oh gitu. Itu untuk apa? Ya kalau
pengen memperbaiki. Oh gitu. Bukan masalah dosa atau apa gitu kan? Ya, masalah dosa juga kesalahan. Maksudnya itu nanti bisa menghapuskan dosa? Oh tidak, dia harus mengaku dosanya di hadapan Tuhan sendiri. Itu hanya dari segi sosial ya, dengan teman-teman, dengan saudara seiman atau dengan masyarakat, dia harus mengakui. Gitu. Iya. Ya kalau konsep dosa sendiri kan di tempat kami begini. Kamu berpikir tidak baik pun sebenarnya sudah berbuat dosa dalam pikiran. Oh gitu. Kamu batin sing ora apik kuwi jane wis dosa. Gitu. Karena kan belum dilakukan. Bukan hanya dari segi dilakukan terus berdosa, tidak. Kita baru berpikir pun sebenarnya sudah jatuh dalam dosa pikiran. Nah, betul, kita kan manusia kan nggak sempurna. Iya, jelas ya. Ya mengaku dosa boleh di depan itu, tapi yang lebih baik itu sebenarnya pribadi kita dengan Tuhan sih. Iya. Itu biasanya kalau pengakuan dosa itu yang berdampak biasanya. Misalnya non sewu ada yang mungkin selingkuh atau apa itu loh ya. Nah biasanya itu harus segera dibereskan. Kalau kayak korupsi gitu. Nah saya gini boleh, itu harus. Oh gitu. Ada yang katanya di depan jemaah. Iya di depan jemaah itu. Kalau itu mempengaruhi kehidupan, iya kehidupan jemaah. Ya. Tadi Anda menyebutkan beberapa gereja. Memang apakah tiap gereja itu punya aturan sendiri atau? Ya, gereja itu diberi kebebasan untuk membuat dogma atau aturannya sendiri. Gitu. Yang penting dasarnya tetap sama. Cuman kan dalam beribadah juga berbeda. Ada yang Protestan, ada yang karismatik, ada yang Pentakosta. Kalau di Solo ya aliran gitu. Aliran, gitu. Tapi sama. Oh gitu. Tapi boleh nggak kalau kan saya Pentakosta gitu, terus beribadahnya ke aliran yang lain, ke gereja yang boleh. Oh boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, boleh silakan. Kamu kan dari sana. Gitu, enggak. Kalau untuk ibadah monggo gitu. Cuman memang yang agak berbeda kalau tempat kami kan misalnya ini, saya dari GKJ, Gereja Kristen Jawa gitu ya, yang di atas ini. Nah saya berjemaatnya ya di situ, anggota jemaat di GKJ gitu. Jadi, anggota jemaat ini hanya sebagai organisasi sih sebenarnya kan untuk ngurus-ngurus surat loh, kalau gampang loh. Kayak kalau mau nikah gitu, kalau apa gitu. Jadi supaya gampang aja sebenarnya. Terus misalkan ada apa ya sosial. Supaya gampang itu, organisasi. Mungkin kami majelis taklim. Nah, betul. Kemarin jenengan gitu majelis taklim. Jadi berbeda-beda kan, supaya ngurusnya gampang. Iya. Terus tadi kan Yanda nyebutkan namanya Yanda siapa tuh? Asael. Nah, itu nama baptis ya? Iya, itu nama Kristen saya, Asael itu. Tapi ada pembaptisan nggak dalam Kristen? Ada juga. Nah, pembaptisan itu sebagai bukti pertobatan sebenarnya. Loh, kalau masih bayi gitu enggak? Nah, ini kan doktrin berbeda-beda loh. Gitu. Ada pembaptisan pada masa bayi itu ya. Nah, memang sebenarnya bukan pembaptisan bayi sebenarnya itu, Bun. Itu sebenarnya penyerahan anak sebenarnya. Namanya itu sebenarnya dalam Alkitab penyerahan anak. Gitu. Tapi seringkali disebut sebagai baptisan bayi. Padahal baptisan itu kan harusnya orang itu sudah bisa mengakui segala dosa-dosanya. Baptis itu malah tobat. Bukti tobat. Kowe nek misalnya kamu memang ingin tobat, dibaptisnya orang ya rasa. Gitu. Rasa sih. Berarti enggak harus semua orang Kristen itu punya wajib. Nama baptis. Enggak harus. Berarti gitu. yang sudah punya nama baptis itu yang sudah pernah melakukan pembaptisan gitu. Iya, gitu. Silakan. Tapi nama Kristen seperti itu tidak harus dibaptis sih. Bisa. Dari kecil jenenge Petrus ya apa-apa gitu lah. Saya kira kayak gimana ya, mau dapat harus itu ya. Enggak diatur di gereja. Kalau kamu mau pakai nama ini harus gitu. Enggak wajib, itu enggak wajib. Baptisan itu bukti pertobatan. Gitu. Nek kowe pengen bertobat, uripmu pengen lebih bagus ya sekarang kamu harus dibaptis gitu. Jadi baptisan itu hanya simbol sih sebenarnya. Simbol maksudnya? Simbol kan ditenggelamkan gitu, gitu kan. Ya itu artinya ini dosanya dilarung gitu loh. Terus dibangunkan kembali. Saya kira wis urip anyar gitu loh. Harus hidup begitu. Baru. Prosesnya harus begitu apa? Ya, tapi proses baptisan sendiri beda-beda loh di gereja-gereja. Nah, itu makanya jadi berbeda. Tapi intinya seperti itu. Mati untuk dosa-dosa dan kesalahannya dan hidup lagi sudah menjadi manusia yang baru. Gitu. Terus
Untuk pergaulan Yanda sendiri dengan pemeluk agama lain gimana Anda? Wah, sangat begini. Bukan, soalnya orang tua saya sendiri juga bukan Kristen. Oh gitu. Kakak saya banyak yang Muslim. Oh gitu. Kemudian kakek nenek saya Hindu. Oh, Kakek nenek Hindu. Nggih. Kemudian ayah saya Muslim, ibu saya juga. Oh gitu. Nggih, terus saya sendiri Kristen Protestan. Kemudian ada kakak saya Muslim, ada yang Katolik, gitu. Jadi sudah terbiasa. Terbiasa. Kalau kami sendiri itu masalah keyakinan itu menjadi hak sih, silahkan monggo, itu hak karena ya itu kan tidak boleh dipaksakan. Itu keyakinan tidak boleh dipaksakan. Jadi ya monggo. Jadi kalau masalah pergaulan seperti itu saya sudah biasa sekali karena di keluarga pun seperti itu. Kalau tempat saya itu tetangga biasanya, memang tempat saya banyak misalkan non Islamnya, itu ya kalau untuk sosial sih ya seperti biasa, tapi kalau untuk keluarga mungkin kalau tempat saya kalau ini kan heterogen. Heterogen kalau punya saya. Kalau bentuk toleransinya sendiri gimana Nda? Kalau bentuk toleransinya sendiri kalau di keluarga sudah jelas ya, sing Natalan ya, sing saling lah, kami itu saling. Tapi nggak nganu. Iya. Maksudnya tidak ada masalah gitu. Nggak ada. Dari Islam sendiri gimana gitu? Enggak. Kami sudah terbiasa sih dari dulu begitu. Jadi yang misalnya kalau kakak saya misalnya yang Muslim kan Lebaran misalnya, ya kami jadinya nanti akan kunjungan bawa apa gitu. Nanti ganti ya. Oh, jadi enggak sudah beda agama, beda enggak. Terus dengan teman-teman karena saya juga lingkungannya juga banyak yang Muslim gitu. Nah, saya sih no problem. Karena itu hak asasi. Itu memang urusan seseorang pribadi dengan Tuhannya. Tapi kalau dari Kristen sendiri itu ada larangan nggak kalau untuk bertoleransi gitu? Oh tidak. Tidak. Maksudnya kalau di ajaran kami itu malah begini, musuh aja suruh doakan. Doakanlah, malah suruh doakan. Kemudian kalau misalnya ada gimana ya, kita sebenarnya harus bisa memberi lebih itu dari orang untuk orang lain. Baru untuk musuh. Iya. Jadinya ajaran kasih sayang gitu. Betul, ajarannya mau kasih sayang. Jadi gitu. Jadi enggak boleh karena kita sebagai ciptaan Tuhan itu sama. Sebagai orang yang berdosa gitu, sebagai orang yang membutuhkan Tuhan. Kemudian kalau kita nggak bisa hidup bermasyarakat, urip neng ndi. Kita masih di dunia. Cuma kalau untuk misalkan pindah agama itu apakah kalau dalam Islam kan agak kalau untuk orang pindah agama iya memang agak sulit dan dapat cap negatif gitu. Kalau dari Kristen sendiri saya kira ya hampir sama juga mungkin gitu. Karena kan sudah begitu piye to wong wis kanu kok saiki gitu ya. Gitu lah. Tapi kalau secara pribadi sih itu up to you sih wong itu gitu. Hak asasi nggih. Karena kakak saya itu ada yang Muslim sekarang masuk Katolik. Kakak saya yang Kristen sekarang masuk Islam. Ya aja, kakak saya yang malah aja. Gitu malah gitu. Iya. Ada. Tahu malah. Nggih, tahu. Kalau istilah di Kristen ada gak ada yang baru masuk gitu habis pindah agama gitu? Ada istilah mualaf itu apa enggak? Enggak sih, kami biasa aja sih. Gitu. Tapi yang saya aris itu kan itu ya murtadin tuh yang sangat nggih kok gitu. Sebutannya murtadin ya monggo lah gitu. Tapi kalau dalam Kristen sendiri enggak ada. Enggak ada ya seperti itu. Kalau dari non kan biasanya masuk ke Muslim mualaf nggih. Iya. Nah, ya sebenarnya kami enggak ada sih. Nah, ini sudah habis pertanyaan. Enggak tanya kapan menikah. Jangan. Tapi udah. Nanti saya tunggu aja pertanyaannya ya. Begitu saja. Terima kasih Yanda sudah mau membuka pengetahuan baru bagi kami. Sudah mau ngobrol-ngobrol santai dan sudah ya itu tadi. Terima kasih banyak atas bantuannya. Ya semuanya tetap menjalin kalau di istilah ya betul hubungan yang baik, toleransi yang baik dan ya untuk teman-teman cukup sekian obrolan kami hari ini. Terima kasih dah.